selamat siang dan selamat datang pada para peserta webinar live dari RSPI Group ini dimanapun Anda berada. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Dr. Mulyadi Limanjaya yang saat ini akan bertindak menjadi moderator pada sesi live webinar kita pada siang hari ini. Live webinar ini adalah wujud dari komitmen nyata dari RSPI Group untuk tetap hadir untuk memberikan informasi mengenai kesehatan yang terpercaya pada Bapak dan Ibu sekalian pada fase new normal ini. Jadi, walaupun kita terhalang oleh jarak, kami tetap hadir untuk menyapa Ibu dan Bapak dan memberikan informasi kesehatan yang terpercaya. Pada siang hari ini, kita akan melakukan live webinar dengan topik cegah hipertensi pada fase di masa new normal. Nah, live webinar ini akan kami lakukan dengan berbagai sumber yang ahli pada bidangnya masing-masing dan juga ada sesi tanya jawab nantinya. Sebelum kita mulai, saya akan mengingatkan lagi mengenai cara untuk tanya jawab pada live webinar kali ini. Cukup klik tombol Q&A yang ada pada layar handphone atau komputer Ibu atau Bapak sekalian, kemudian mengetikkan pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan kami kumpulkan dan nanti akan dijawab oleh Dr. Simon sebagai pembicara setelah sesi presentasi selesai. Nah, banyak sekali nih sebenarnya range pertanyaan untuk topik kita hari ini mengenai hipertensi. Baik dari segi diet, penggunaan garam, kemudian kapan kita mesti mengukur tekanan darah, atau sebenarnya bagaimana sih terapi yang paling baik, baik dari segi medis ataupun non-medis. Nah, itu dapat Bapak dan Ibu tanyakan setelah presentasi selesai oleh Dr. Simon. Sebelum kita mulai, kita berkenalan dulu yuk dengan Dr. Simon. Ya, Dr. Simon Pak Salim, SPPD, KKV, MKes, AIFO, Finasim, FACP, dan PIKA. Dr. Simon Salim adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular di Rumah Sakit Pondok Indah, Bintaro Jaya. Formal education-nya subspesialis kardiovaskular di Universitas Indonesia, kemudian mendapatkan gelar spesialis penyakit dalam dari Universitas Indonesia juga, magister kedokteran dari Universitas Pajajaran, kemudian ada elektrofisiologi dan ablasi di Taipei Veteran General Hospital di Taipei, Taiwan. Dr. Simon juga sudah menjalani berbagai jenis training, yaitu CRTD, implant training, dilakukan oleh Institut Jantung Negara di Malaysia pada tahun 2014, Diploma of Electrophysiology, Cardiac Electrophysiology Institute of Australia pada tahun 2014, kemudian Advanced Cardiac Life Support atau ACLS oleh American Heart Association pada tahun 2012 sampai 2014 sebagai pengajar, kemudian Cardiology Emergencies, Emergency in Internal Medicine oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam atau PAPDI pada tahun 2012. Sudah mendapatkan berbagai macam award juga, yaitu Fellow of International College of Angiology, International College of Angiology pada tahun 2015, Fellow of American College of Physicians oleh American College of Physicians pada tahun 2014, Fellow of Indonesian Society of Internal Medicine pada tahun 2013, sebagai ahli ilmu faal olahraga dari Indonesian Physiology Society pada tahun 2010, kemudian Saifullah Nur Award for Research in Hepatology oleh National Congress of Indonesian Liver Disease Researcher pada tahun 2010. Nah, Dr. Simon juga aktif pada berbagai jenis organisasi, salah satunya pada Indonesian Heart Rhythm Society atau INA-HRS sejak tahun 2019, Physician Affiliate American Heart Association sejak 2015, European Heart Rhythm Association atau EHRA sejak tahun 2013, Heart Rhythm Society atau HRS sejak tahun 2013, Ikatan Ahli Ilmu Faal Indonesia atau IAIFI sejak tahun 2010, dan Ikatan Keseminatan Kardio-Cerebrovaskular Indonesia atau IKKI sejak tahun 2010. Nah, untuk tidak memperpanjang lagi, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mendengarkan materi dari Dr. Simon. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Dr. Simon. Ya, terima kasih Dr. Mulyadi. Selamat siang Bapak Ibu, di mana saja Bapak Ibu berada. Pada siang hari ini kita akan membahas mengenai hipertensi yang kita hubungkan di dalam era COVID. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah tahu bahwa hipertensi itu ada macam-macam definisi. Saya ingin memperkenalkan beberapa definisi. Ini adalah definisi dari Eropa. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat di sini, definisi dari Eropa itu dikatakan hipertensi kalau tekanan darah sistolik, yaitu tekanan darah yang di atas adalah di atas 140, dan diastolik atau tekanan darah yang di bawah itu adalah 90. Ya, jadi di atas 140
per 90 dikatakan hipertensi menurut oleh orang-orang Eropa. Ini adalah panduan dari Amerika mengatakan bahwa stadium 1 hipertensi itu mulai diperkenalkan bahkan pada saat sistolik di atas 130 dan diastolik atau yang di bawah itu di atas 80 sebenarnya. Jadi di Amerika itu lebih dulu untuk memperkenalkan hipertensi dibandingkan di Eropa. Nanti kita akan melihat sama-sama bagaimana kita dapat mengkombinasikan kedua hal ini untuk kita gunakan secara lebih baik di tempat kita. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi penting dalam hipertensi ini adalah diperkirakan seluruh dunia sebenarnya 1 dari 4 orang itu akan menderita hipertensi. Nah, penyakit hipertensi ini di luar dari kebanyakan yang kita bicarakan di masyarakat, seharusnya tidak bergejala. Jadi hipertensi itu tidak harus disertai dengan sakit kepala atau disertai dengan rasa pegal di tengkuk. Itu harusnya tidak seperti itu. Kebanyakan orang hipertensi justru tidak ada gejala sama sekali. Ya. Nah, 1 dari 4 orang di seluruh dunia diperkirakan menderita hipertensi. Kemudian di sini dapat dilihat Bapak Ibu bahwa hipertensi itu baik di negara maju maupun di negara yang baru berkembang memiliki proporsi yang tertinggi untuk penyebab kematian, ya, karena dari hipertensi ini nanti bisa lari kemana-mana. Jadi bukan hanya masalah angka-angka yang lebih tinggi, tapi ternyata angka dari tekanan darah ini berhubungan dengan tingkat kematian. Bagaimana di Indonesia? Diperkirakan tahun 2018, ini adalah survei dari Kementerian Kesehatan, rata-rata di Indonesia itu 34% menderita hipertensi. Naik dari tahun 2007, tadinya 25%, naik menjadi 34%. Berarti dari 1 dari 4, sekarang kita mengalami periode di mana 1 dari 3 penduduk Indonesia diperkirakan menderita hipertensi. Kalau Bapak Ibu tinggal di daerah DKI, Jakarta, dan sekitarnya, ya angkanya mirip-mirip, sekitar 30%. Ya. Jadi 1 dari 3 dari antara kita kemungkinan besar akan menderita hipertensi. Kemudian dari seluruh yang menderita hipertensi, kita bagi lagi menjadi 3 Bapak Ibu. Yaitu yang sadar dia hipertensi, kemudian setelah dia sadar, nggak semua mau berobat. Ada yang bilang, ini mah cuma biasa, cuma naik dikit, saya tinggal ini aja deh, kurangin stres, jangan capek-capek supaya tensi saya turun gitu ya. Jadi ada yang sudah ada yang nggak sadar, kita perlu sadarkan. Ada yang sudah sadar tapi belum mau berobat. Dari yang sudah mau berobat saja nggak semua terkontrol. Ya, jadi di sini adalah diambil contoh survei di Inggris, Amerika, dan Kanada. Bapak Ibu bisa melihat bahwa bahkan di negara maju saja seperti di Amerika, contohnya ini, yang sadar bahwa dia hipertensi itu hanya 80%. Berarti 1 dari 5 orang dengan hipertensi tidak sadar bahwa dirinya hipertensi. Yang sadar dia hipertensi dan mau berobat hanya 74%. Berarti ada 1 dari 4 orang hipertensi tidak mau berobat. Dari yang mau berobat, yang benar-benar terkontrol tekanan darahnya hanya 52%. Berarti hampir setengahnya, meskipun dia mau berobat, tapi dia tidak terkontrol. Jadi tekanan darahnya masih tinggi. Di Indonesia bagaimana? Nah, di Indonesia yang sadar kalau dia hipertensi, Bapak Ibu bisa lihat di sini, yang sadar dia hipertensi itu tidak sampai setengah. Jadi ada banyak sekali orang dengan hipertensi di Indonesia tidak sadar bahwa dirinya mendapatkan hipertensi. Lalu orang yang sudah sadar dirinya hipertensi, yang mau sampai berobat ke dokter hanya 11%. Ya. Dengan angka sekecil ini tidak mengherankan bahwa yang terkontrol sehingga hanya 14%. Ya, jadi kita sangat kecil sekali angka untuk kontrol dari hipertensi. Kenapa penting? Seperti tadi saya bilang bahwa hipertensi bukan masalah angka-angka dari tekanan darah, tapi hipertensi pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan baik ke jantung, ke ginjal, ke otak maupun ke pembuluh darah. Ya, jadi ada 3 serangkai utama. Bapak Ibu bisa tahu bahwa kencing manis, darah tinggi, dan kolesterol itu sepupu dekat. Ya, ada satu, yang lain biasa ikut datang. Ya. Nah, begitu kombinasi dari 3 serangkai ini, 3 sekawan ini bersama-sama hadir dalam tubuh kita, maka pelan-pelan pasti kita menuju ke gagal ginjal, ya, sehingga akhirnya harus cuci darah. Atau kalau dalam segi jantung, pelan-pelan kita akan menuju kepada gagal jantung. Jadi tinggal dipilih aja organnya mau yang mana. Kalau organnya ginjal ya gagal ginjal, kalau organnya jantung ya gagal jantung. Ya, nah kita akan membahas terutama pada hari ini adalah mengenai hipertensi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah anjuran yang sebenarnya kita bisa adopt di sini ya, berdasarkan dari Eropa.
Bapak Ibu bisa melihat di sini bahwa kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan tekanan darah kurang dari 120/80, maka tetap harus diulang tiap 5 tahun. Ya, ini biasanya kalau pada usia muda, anak-anak muda, ya makanya kita nggak harus sering-sering ukur tekanan darah, tapi sekali-sekali waktu tetap harus ukur tekanan darah. Kalau misalnya Bapak Ibu dalam kondisi normal tinggi, belum hipertensi, paling tidak 3 tahun sekali tetap harus ukur darah tinggi, tekanan darahnya. Ya, meskipun sekarang sih sudah ada banyak alat-alat pengukur tekanan darah, jadi sebenarnya nggak masuk akal dalam 3 tahun kita nggak pernah mengukur tekanan darah, ya karena mudah sekali di mana-mana, bahkan kalau berobat ke rumah sakit, ke klinik, pasti yang pertama kali dilakukan adalah pengukuran tekanan darah. Nah, kalau misalnya kita normal tinggi di atas 130, nah inilah yang perlu dipertimbangkan apakah sebenarnya benar-benar normal atau sebenarnya Bapak Ibu sudah masuk ke dalam kondisi darah tinggi tapi yang tidak tampak saat ini. Jadi tidak manifest dengan sepenuhnya tekanan darah tingginya tapi sudah sebenarnya darah tinggi. Bagaimana cara taunya? Yaitu dengan cara mengukur tekanan darah di luar poliklinik, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan ketika berobat di poliklinik, di rumah sakit, 130 sampai 140, bawahnya 85 sampai 90, meskipun belum masuk kategori darah tinggi, tapi harus diulang di rumah, ya. Di out of office ini maksudnya di luar klinik. Kalau misalnya di luar klinik Bapak Ibu memiliki alat tekanan darah dan masih seperti ini, jangan-jangan Bapak Ibu sebenarnya sudah masuk ke dalam kondisi darah tinggi. Ya, jadi ada namanya HBPM, Home Blood Pressure Monitoring, yaitu monitoring tekanan darah di rumah, dan ada lagi ABPM, yaitu Ambulatory Blood Pressure Monitoring. Tapi kalau misalnya kita menjumpai lebih dari 140, biasanya kita akan menganjurkan untuk datang lagi sekali lagi, kita lihat apakah tetap 140. Kalau tetap di atas 140, 2 kali pengukuran sudah di atas 140, maka kita bisa lebih yakin bahwa Bapak Ibu sudah mengalami darah tinggi, ya. Atau bisa juga kita konfirmasi sekali lagi dengan tekanan darah yang di luar poliklinik, ya. Nah, ini adalah kriterianya. Jadi kalau misalnya di poliklinik, Bapak Ibu datang ke klinik atau ke rumah sakit, kita akan minta 140/90, di atas itu baru kita sebut sebagai hipertensi. Tapi kalau Bapak Ibu pakai alat ukur di rumah, HBPM ini adalah home blood pressure, cukup di atas 135/85, kalau misalnya di rata-rata, jadi Bapak Ibu silakan ambil 3 kali, 5 kali dalam sehari, kemudian di rata-rata lebih dari 135/85, itu sudah termasuk darah tinggi. Nah, kalau Bapak Ibu berkesempatan, ada namanya ambulatory blood pressure monitoring, yaitu alat tekanan darah yang dibawa pulang ke rumah, kemudian alat ini akan mengukur tekanan darah selama 24 jam. Ya. Nah, dalam 24 jam ini, setiap jam sekali dia bisa ukur, termasuk pada saat Bapak Ibu lagi tidur. Nah, ketika lagi tidur, tekanan darahnya di atas 120/70, ini sudah termasuk darah tinggi. Ya. Jadi, dengan ambulatory blood pressure monitoring, kita tahu bahkan tekanan darah Bapak Ibu pada saat tidur, ya, yang tidak mungkin Bapak Ibu bisa kerjakan, karena kalau Bapak Ibu mengerjakan sendiri, otomatis terbangun, jadi bukan ketika lagi tidur, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh beberapa yang perbedaan antara orang yang tekanan darahnya terkontrol dan tidak terkontrol, ya. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah tangan kiri kita, ini adalah tekanan darah yang naik turun, tapi tetap rentangnya tidak pernah jauh. Kita bisa lihat ini rata-rata kira-kira di sini, ya. Tapi lihat yang sebelah kanan, ya. Yang sebelah kanan kadang-kadang dia 200, bisa tiba-tiba 110, kadang-kadang 200 lagi. Jadi tiap hari bisa naik turun tidak karuan, ya. Nah, variabilitas yang tiap hari berbeda-beda begini, ini lebih jelek dibandingkan kalau variabilitasnya terkontrol seperti ini. Jadi jangan sampai dengan begini kita melihat bagaimana Bapak Ibu. Jangan sampai begini, Bapak Ibu sudah minum obat darah tinggi. Kemudian, oh sudah turun nih, saya udah 110. Gitu ya. Udah di stop deh. Setelah di stop, 3 hari kemudian naik lagi 200 lagi. Setelah 200 minum lagi, terus turun lagi gitu aja. Naik turun yang ekstrim begini pun nggak bagus untuk pembuluh darah. Ya. Ini bahkan dari hari ke hari, tapi kita juga dapat melihat dari jam ke jam. Ya, itulah makanya ambulatory blood pressure monitoring, ya nggak semua tempat punya, tapi kalau ada beberapa tempat punya, Bapak Ibu bisa minta ke dokternya, dok saya mau dong coba
melihat tekanan darah saya di rumah 24 jam bagaimana ya. Dengan menggunakan alat ini maka kita dapat rata-rata tekanan darah, kita dapat variabilitasnya pagi, siang, sore, malam, kita bisa melihat bagaimana hubungan dengan aktivitas Bapak Ibu dan akhirnya kita bisa kontrol lebih ketat dari hipertensi Bapak Ibu ya. Lalu apa aja check up yang diperlukan untuk pasien-pasien yang sudah jelas ada hipertensi? Nah, Bapak Ibu diharapkan untuk mengukur kadar gula, setiap kali permulaan Bapak Ibu diketahui ada darah tinggi, langsung pasti harus dicek gulanya. Ya. Entah gula darah puasa atau HbA1c. Kemudian gula darah ini akan diukur lagi setiap 6-12 bulan. Kenapa? Karena tadi kita sudah bahas adanya darah tinggi bersama-sama dengan hipertensi mempercepat kejadian gagal ginjal dan gagal jantung. Ya. Kemudian kita akan minta Bapak Ibu untuk diperiksa kolesterolnya. Ya, evaluasi dari kolesterol. Itu akan dilakukan pada semua orang yang pertama kali dilakukan oleh hipertensi, sebaiknya dilakukan pemeriksaan kolesterol. Lalu mesti diulang berapa lama lagi? Nah, kalau memang tinggi dan diobati, sekitar 2 bulan kita bisa ulang. Tapi kalau misalnya nggak tinggi dan tidak perlu diobati, maka dokter akan menghitung apakah Bapak Ibu risiko jantungnya itu tinggi atau rendah. Kalau risikonya tinggi, kita akan mengulang tiap tahun. Tapi kalau risikonya rendah, kita cukup mengulang tiap 5 tahun. Ya, tapi lebih cepat sebenarnya boleh. Ini adalah batas minimal. Ya, dalam 5 tahun harus diulang. Tapi kalau mau lebih cepat, tentunya boleh. Ya. Lalu apa aja yang akan diperiksa? Biasanya EKG, ya. Kenapa EKG? Untuk melihat ada nggak perubahan-perubahan struktur di jantung. Kemudian Bapak Ibu bisa diminta untuk ditampung urinnya. Kita mau melihat apakah kencingnya ada bocor atau tidak. Karena bocor protein di kencing itu merupakan tanda dari kerusakan ginjal. Beberapa pasien akan dimintakan untuk pemeriksaan ke dokter mata. Karena terutama yang tensinya di atas 160 bisa jadi sudah ada kerusakan mata yang belum disadari tapi sebenarnya sudah ada. Ya, beberapa pemeriksaan lainnya juga ada yang biasa kita kerjakan, tapi nggak semua dikerjakan. Terutama adalah USG jantung dan juga USG dari pembuluh darah karotis. Ya, nah kapan harus dikerjakan? Bapak Ibu bisa melihat di sini. Kenapa kok ada yang cepat, ada yang lambat? Karena kalau hanya untuk melihat jantung perlu sekitar 6 bulan lebih baru ada perubahan. Kalau tiap sebulan sekali kita lihat USG jantungnya tanpa ada indikasi yang khusus, biasanya nggak berubah. Ya, biasanya dia mulai berubah di atas 6 bulan. Maka kalau mau diulang USG jantung, biasanya kita akan ulang pun di atas 6 bulan sekali. Kecuali ada indikasi khusus. Bila kita mengulang fungsi ginjal yang berupa kreatinin, itu bisa tahunan. Tapi kalau protein di kencing, ya, mengukur kadar protein dari urin Bapak Ibu, itu bisa cepat, dalam hitungan minggu bisa kelihatan. Apakah ada perbaikan atau perburukan. Ya. Lalu apa hubungannya dengan COVID-19 yang sekarang lagi heboh-heboh? Nah, Bapak Ibu, ini adalah survei di Cina menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 4 sampai setengah pasien yang menderita hipertensi dan masuk ke rumah sakit, karena kita tahu bahwa ada orang yang kena COVID tapi tidak perlu dirawat. Nah, ternyata COVID yang perlu dirawat di rumah sakit itu punya hipertensi sekitar 1 dari 4 sampai 1 dari 2 orang. Ya, jadi kenapa yang dirawat itu kebanyakan yang hipertensi. Di Italia ditemukan bahwa mereka yang meninggal akibat COVID ternyata 3/4-nya itu memiliki hipertensi. Sehingga kita mulai memikirkan jangan-jangan pasien yang hipertensi cenderung mendapatkan COVID yang lebih berat dan bahkan cenderung untuk meninggal. Ya. Jadi kenapa bisa begitu? Ya kita pikirkan mungkin karena hipertensi itu membuat sistem kekebalan tubuh lebih jelek. Ya. Yang kedua, ada juga isu bahwa beberapa obatan hipertensi tertentu akan menyebabkan COVID lebih parah ya. Dengan mengkonsumsi obat-obatan tertentu COVID-nya menjadi lebih parah. Nah, ini menjadi isu yang besar sekali, banyak yang nanya, banyak yang ber-WA gitu ya. Tapi sudah disangkal Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu takut untuk meminum obat hipertensi apapun juga karena tidak ada obat-obatan hipertensi tertentu yang sampai saat ini terbukti akan memperberat penyakit COVID. Ya, tentu saja perlu diingat bahwa penyakit COVID ini adalah penyakit yang baru. Kita masih sama-sama belajar. Beberapa bukti masih terus-terusan masuk dan dokter juga harus update terus. Sampai saat ini update terkini adalah tidak ada obat-obatan hipertensi tertentu yang menyebabkan Bapak Ibu akan lebih parah penyakit COVID-nya. Kemudian ini adalah kepentingan dari kontrol
tekanan darah pada pasien COVID. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa orang yang memiliki tekanan darah yang lebih tinggi 2 kali lipat lebih mungkin untuk meninggal karena COVID. Ya. Kemudian pada pasien yang punya hipertensi yang tidak mau berobat, lebih tinggi kemungkinannya untuk meninggal dibandingkan yang mau berobat. Ya, jadi kalau mau udah hipertensi tapi nggak mau berobat sama sekali, ternyata meningkat sampai 2 kali lipat dibandingkan orang yang hipertensi dan mau berobat, gitu ya. Lebih bagus lagi kalau hipertensi mau berobat dan terkontrol, itu yang paling ringan, ya. Nah, apa aja yang bisa kita kerjakan nih Bapak Ibu? Karena kalau obat-obatan itu tentunya hanya tinggal Bapak Ibu patuh anjuran dokter, diikuti obat-obatannya, tapi ada beberapa hal yang sebenarnya bukan tergantung dari dokternya, bukan tergantung dari obatnya, tapi tergantung dari Bapak Ibu sendiri. Ya, nah ini adalah yang saya pikir perlu untuk ditekankan pada masa yang orang sebut sebagai new normal. Kenapa? Karena pada masa-masa ini Bapak Ibu akan sedikit kesulitan untuk bertemu dengan dokter-dokter favorit Bapak Ibu, ya, susah ketemu dengan rumah sakit kesayangan Bapak Ibu, jadi hanya bisa melakukan sendiri. Nah, beberapa yang bisa dilakukan sendiri itu adalah mengatur pola makan. Ada beberapa pola yang disebut dengan DASH, D-A-S-H ini, nanti kita akan bahas sedikit. Kemudian melakukan olahraga, mengurangi garam, mengurangi alkohol, dan juga mengurangi berat badan. Ya. Nah, yang pertama-tama harus dikerjakan di rumah adalah Bapak Ibu tolong tetap memonitor tekanan darah dan juga melakukan pengobatan yang teratur. Ya, jadi obat-obatan harus dilanjutkan dan Bapak Ibu mohon untuk memonitor sendiri masing-masing tekanan darah. Sekarang alat tekanan darah sudah murah, di mana-mana ada, mohon untuk dilakukan monitoring sendiri. Ya. Kemudian untuk jaga-jaga selalu jangan sampai kehabisan. Kalau sudah 2 minggu langsung cari cara untuk membeli obat-obatan. Melakukan aktivitas fisik, tetap melakukan aktivitas fisik, ya, stay at home tentunya, jangan sampai ketemu orang-orang untuk yang terutama untuk yang hipertensi lebih-lebih karena kita sudah berkali-kali membuktikan dan tadi sudah disebut berkali-kali orang dengan hipertensi cenderung mendapatkan penyakit COVID yang lebih berat, ya. Kemudian hindari keramaian, ya. Nah, ini adalah cara Bapak Ibu bisa melihat cara untuk mengukur tekanan darah yang dianjurkan di rumah. Yang pertama-tama Bapak Ibu tolong duduk di kursi yang tenang, rileks ya. Kemudian ketika Bapak Ibu duduk di kursi, kaki diharapkan tidak menggantung ya. Kaki menyentuh tanah, kemudian punggung dari Bapak Ibu menyentuh dari sandaran kursi. Jadi kalau bisa kursi yang dengan ada sandaran dan Bapak Ibu menyandar, rileks, kakinya sentuh ke lantai. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu diharapkan tidak minum-minum kopi atau merokok paling tidak 30 menit sebelum dihitung ya. Kopi, rokok, alkohol gitu ya. Pokoknya minuman-minuman yang kayak berkarbonasi yang apa sih yang bergas-bergas begitu tolong dihindari minimal setengah jam sebelum dihitung. Kemudian Bapak Ibu silakan menggantungkan sebuah tangan Bapak Ibu, biasanya kita minta tangan kanan ya, di ketinggian yang sama dengan posisi jantung Bapak Ibu. Posisi jantung itu biasanya ada di tengah dada, ya, dekat dengan dada, ya ini dada banget. Kemudian cukup tangan itu setinggi dada, tidak diangkat, jadi harus diletakkan dengan diletakkan di atas meja atau di atas pegangan kursi, kemudian baru dilakukan pengukuran, ya. Nah, ketika dilakukan pengukuran, kalau bisa diukur 3 kali, ya. Diukur 3 kali, masing-masing berjarak 1 menit, kemudian Bapak Ibu melihat rata-ratanya, ya. Atau kalau memang ada satu yang terlalu ekstrim, itu bisa diabaikan. Misalnya Bapak Ibu dapat 200, kemudian berikutnya 130, kemudian berikutnya 140. Yang 200 kemungkinan besar salah, ya. Karena dalam 3 kali, yang satu itu kok tidak sinkron dengan yang lain. Nah, kemudian biasakan untuk mengukurnya pada pagi hari dan juga pada sore hari, ya, pagi dan sore hari. Apa yang disebut dengan metode DAS? Metode DAS itu pada prinsipnya, karena hal-hal detailnya ada, tapi pada prinsipnya Bapak Ibu mulai memakan lebih banyak buah-buahan dan sayur, kemudian mulai mengurangi makanan-makanan yang sifatnya banyak lemaknya.
gitu ya. Jadi kalau banyak lemak kayak kulit ayam, kemudian lemak dari steak itu dibuang-buangin gitu ya. Jadi mulai dikurangin, bukannya nggak boleh tapi dikurangin. Kemudian mulai memperbanyak yang sifatnya biji-bijian, kemudian ikan atau kacang-kacangan, dan membatasi garam tidak lebih dari 2/3 sendok makan per hari. Nah ini biasanya makanan jadi nggak berasa Bapak Ibu. Ya, jadi nggak semua orang tahan terhadap metode diet seperti ini. Kemudian tentunya mengurangi gula dan minuman-minuman yang sifatnya manis. Ya, jadi minuman-minuman yang di kaleng, di kotak-kotakan begitu biasanya selalu diberikan gula yang lebih tinggi. Kemudian menghindari daging merah. Ya, jadi metode diet ini agak berat untuk orang yang baru mau mulai ya. Tapi seberapa banyak yang Bapak Ibu bisa adopt, misalnya, oh saya nggak bisa nih tetap harus makan daging merah, tapi paling nggak saya mulai meningkatkan makanan buah-buahan sama sayur-sayuran, ya nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah semuanya, paling nggak semakin banyak Bapak Ibu bisa mengadopsi tentunya lebih baik ya. Kemudian yang kedua adalah lakukan aktivitas fisik di rumah. Yang perlu diingat Bapak Ibu, kalau bisa dilakukan 30 menit minimal setiap hari. Berarti lebih boleh ya. Minimal 30 menit tentunya berarti lebih boleh ya. Segala macam aktivitas fisik silakan dikerjakan. Pada prinsipnya adalah aktivitas fisik yang nggak bikin Bapak Ibu pingsan. Nanti kalau pingsan ke rumah sakit. Jadi jangan sampai pingsan tapi harus cukup berat. Jadi nggak cuma main-main doang ya. Jadi 30 menit setiap hari biasanya cukup ya. Selain untuk darah tinggi, sebenarnya untuk yang lain juga bisa ya. Dengan Bapak Ibu melakukan aktivitas fisik, tidur menjadi lebih bagus, stres menjadi lebih berkurang, termasuk mengurangi kolesterol, bahkan gula pun ikut turun ya dengan aktivitas fisik. Tapi kalau untuk khusus untuk darah tinggi perlu diingat bahwa olahraganya itu tidak boleh absen lebih dari 2 hari. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melakukan hari Senin, maka hari Rabu sudah mulai lakukan lagi olahraga karena kalau misalnya lebih dari 2 hari, efek untuk tekanan darahnya tidak sebagus apabila Bapak Ibu melakukannya tiap hari atau hanya selang sehari saja. Ini adalah hal-hal yang buruk yang bisa terjadi pada kita ketika kita kurang beraktivitas fisik. Ya, ketika Bapak Ibu duduk diam 1 jam saja, 1 jam saja Bapak Ibu duduk diam, entah kerja di depan komputer, entah menonton televisi, 1 jam duduk diam, itu sudah meningkatkan risiko untuk hipertensi 2%. Jadi kalau tiap hari duduk diam 8 jam, maka Bapak Ibu meningkatkan risiko 16% dibandingkan kalau Bapak Ibu bisa menginterupsi lifestyle sedentari Bapak Ibu sendiri di rumah. Bagaimana menginterupsinya? Sebenarnya nggak susah Bapak Ibu. Setiap 30 menit sampai 1 jam, Bapak Ibu mohon berdiri sekitar 3 menit. Ya, entah berdiri, entah jalan, entah lompat-lompat, entah jongkok berdiri, pokoknya apa saja yang dikerjakan yang sifatnya bergerak dan menginterupsi waktu duduk diam gitu ya. Dan itu dikerjakan setiap hari, setiap saat ketika Bapak Ibu bangun. Karena kalau lagi tidur tentunya nggak bisa. Tapi ketika lagi bangun, setengah jam sampai 1 jam, interupsi sekitar 5 menit. Ya, 5 sampai 10 menit, ya 5 menit pun cukup ya. Lompat-lompat kayak jalan kayak segala macam agar badannya lupa kalau sedang sedentary ya. Dengan melakukan hal seperti itu aja, Bapak Ibu bisa menurunkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, dan juga menurunkan gula darah apabila dilakukan secara teratur. Ya. Jadi Bapak Ibu secara singkatnya paling gampang adalah kurangi bermain video games atau nonton TV 2-3 kali seminggu. Tolong lakukan aktivitas yang meskipun sifatnya leisure, sifatnya adalah rekreasi, nggak apa-apa 2-3 kali per minggu. Tapi ada yang sifatnya aerobik, berenang, bersepeda, jogging kah, lari kah, itu ya 3-5 kali seminggu. Tapi setiap hari sebisa mungkin ada suatu aktivitas fisik ya. Jadi apapun juga bisa dikerjakan, yang penting bergerak, tidak duduk diam. Itu dilakukan tiap hari ya. Bahkan termasuk seperti melakukan pekerjaan rumah ya, melakukan pekerjaan rumah, bahkan mencuci mobil gitu, itu bisa dilakukan ya untuk mengurangi kehidupan sedentary, kehidupan yang sifatnya diam. Secara keseluruhan saya akan menyimpulkan bahwa tekanan darah yang terkontrol Bapak Ibu penting. Dulu sebelum ada COVID pun kita sudah bilang bahwa tekanan darah yang terkontrol itu penting. Apalagi sekarang dalam era COVID yang mengintai di mana saja bisa mengintai,
kontrol tekanan darah lebih lagi kita tekankan. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah mendapatkan hipertensi, tentunya lebih baik hipertensi yang terkontrol dibandingkan hipertensi yang tidak terkontrol dalam situasi COVID ini. Dan justru pengukuran tekanan darah yang di luar poliklinik yang Bapak Ibu bisa lakukan di rumah atau misalnya meminjam alat yang 24 jam itu yang justru berguna untuk lebih baik kontrol tekanan darahnya. Ya. Kemudian obat-obatan darah tinggi tolong jangan sembarangan dimulai atau di stop sendiri tanpa ada konsultasi. Kalau misalnya Bapak Ibu memang sangat kesulitan di daerah yang sangat kesulitan untuk kontrol, carilah tempat yang bisa melakukan telekonsultasi. Ya. Nah, keadaan dari work from home, kerja di rumah atau tetap tinggal di rumah ini adalah kesempatan paling baik untuk kita mulai untuk habit-habit baru. Ya. Suatu kebiasaan-kebiasaan baru, Bapak Ibu bisa mulai kebiasaan berolahraga, bisa mulai kebiasaan berkebun, bisa mulai kebiasaan apapun juga yang sifatnya adalah mengurangi waktu duduk. Ya, justru sekarang saatnya. Karena kalau biasanya kita dipaksa kerja, kena macet, 6 jam, 8 jam di jalan, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi sekarang kalau misalnya kita kerja dari rumah, kita ada waktu untuk olahraga gitu ya. Jadi sekaranglah saat yang lebih baik untuk mengatur ulang kehidupan kita, mengadopsi beberapa kegiatan gaya hidup yang lebih sehat. Mungkin sekian, Dr. Mulyadi. Oke, jadi tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Dr. Simon yang kayaknya membahasnya cukup lengkap nih. Mulai dari cara mendiagnosa, kemudian mengenai bagaimana cara kita monitoring di rumah, termasuk juga salah satunya terapi secara non-medikamentosa atau tanpa menggunakan obat-obatan. Oke, jadi sekarang mungkin kita bisa nih mulai masuk ke sesi Q&A. Tadi udah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kita. Mungkin bisa dibantu untuk pertanyaannya. Kita mulai bacakan satu persatu ya. Oke. Ya, pertama-tama ini pertanyaan dari Ibu Ana, Dok. Salam sehat, dokter. Dok, apakah dengan pola hidup sehat, seperti rutin olahraga minimal 2 kali seminggu, mulai mengatur pola makan, apakah minum obat darah tingginya dapat dihentikan atau tidak minum lagi? Gitu, dokter. Ya, baik, terima kasih Bu Ana. Sekaligus. Mungkin ini ada juga nih, bisa dibantu dikelompokin juga kali ya, Dok ya. Dari Bu Endang, apakah penderita hipertensi harus minum obat seumur hidup? Dan dari Anonymous, jika sudah kena hipertensi, apakah mungkin kembali normal? Ya, jadi pertanyaannya mirip-mirip serupa ya Dokter Mul ya. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, hipertensi itu harus diterima gitu ya. Diterima, yang pertama-tama diterima itu adalah, jadi bukan COVID aja, harus diterima new normal gitu ya. Begitu kita terdiagnosis sebagai hipertensi, kita sudah harus menerima bahwa itu adalah new normal juga dalam hidup kita, bahwa hipertensi itu tidak akan pergi dari hidup kita. Ya. Nah, hipertensi tidak dapat pergi, tidak dapat hilang, tapi hipertensi itu bisa dikontrol. Kontrolnya dengan 3 macam. Yang pertama adalah dengan olahraga, yang kedua dengan pola makan, dan yang ketiga adalah dengan obat-obatan. Tentunya pada awalnya tiga-tiganya dikerjakan secara bersamaan. Jadi tidak hanya minum obat, kita harapkan Bapak Ibu yang menderita hipertensi pun akan melakukan olahraga dan mengatur pola makan ya, untuk menurunkan berat badan, untuk menurunkan kolesterol, untuk menjaga gula darah juga. Nah, ketika Bapak Ibu sudah rutin olahraga dan sudah mengatur pola makan, lifestyle-nya, gaya hidupnya sudah berubah, pelan-pelan bisa diusahakan obatnya dikurangi. Belum tentu dihentikan, tapi paling nggak bisa kita kurangi tergantung dari follow up berikutnya. Tentunya tidak semua orang bisa lepas dari obat darah tinggi. Nah, beberapa orang yang beruntung bisa lepas obat darah tinggi bukan karena hipertensinya sudah sembuh, tapi karena hipertensinya terkontrol oleh olahraga dan pola makan. Gitu ya. Jadi dimulai dengan dibantu obat, kemudian diakhiri dengan terkontrol dengan olahraga dan pola makan. Tapi tidak pernah hilang. Kalau misalnya Bapak Ibu absen lagi dari olahraga, terus pola makannya tidak terkontrol lagi, hipertensinya balik lagi gitu ya. Ya sama aja dengan obat juga. Begitu obat dilepas, tidak ada yang mengontrol tekanan darah, otomatis tekanan darah akan naik lagi. Jadi jawabannya adalah hipertensi tidak sembuh, hanya bisa dikontrol.
Ada yang perlu dikontrol dengan obat, ada yang cukup beruntung bisa dikontrol dengan olahraga dan pola makan. Tapi kebanyakan perlu dengan obat. Karena tadi kita sudah bahas, bahkan yang dengan obat-obatan saja, orang yang dengan minum obat-obatan aja, hanya setengahnya yang benar-benar terkontrol. Yang lainnya meskipun sudah minum obat, hipertensi tidak terkontrol. Ya, jadi dengan obat aja susah dikontrol, apalagi tanpa obat. Tapi ada mungkin sebagian kecil yang cukup beruntung bisa dikontrol dengan olahraga. Ya, jadi kalau seandainya dari pertanyaan itu intinya dok, kita mungkin masih bisa mengontrol ya dok, tapi ya dengan kombinasi. Jadi obat-obatan ya ada kemungkinan bisa lepas tapi kecil ya dok ya. Iya, kecil sekali. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih dok dari Anonymous. Saya sering sakit kepala di titik tertentu. Apakah ada indikasi ke arah hipertensi dan potensi stroke dengan usia di bawah 40 tahun? Ya, Kemudian kadang ini ada juga yang lain dok, Anonymous juga. Sekali muncul sakit kepala di titik yang sama di kepala. Apakah hal ini mengindikasikan stroke? Dan dari Ibu Isti Baharsari, saya Isti Baharsari mau tanya dok, apakah kalau hipertensi itu akhirnya menjurus ke stroke? Mungkin ini mirip dengan segitiga yang tadi dokter jelasin ya dok ya, penyakit pembuluh darah kali ya. ya. Gimana nih dok? Jadi saya akan coba menjawab. Yang pertama-tama adalah mengenai sakit kepala dan stroke. Ya, jadi sakit kepala itu tidak selalu berhubungan dengan hipertensi. Orang bisa sakit kepala tanpa ada apa-apa, hanya pusing saja. Hipertensi juga ada yang sampai 200, 220, lebih tinggi lagi, tapi nggak ada sakit kepala sama sekali. Jadi hipertensi harusnya tidak ada hubungan dengan sakit kepala, dan sakit kepala juga tidak selalu berhubungan dengan hipertensi. Ya, jadi jangan sampai kita salah nih, karena saya nggak ada sakit kepala, pasti tensi saya terkontrol. Tekanan darah saya pasti bagus. Kenapa? Selama ini saya nggak pernah sakit kepala. Nah, itu salah ya. Karena hipertensi itu sifatnya silent killer, tidak ada gejala sebelum tiba-tiba stroke. Nah, apakah sakit kepala di titik tertentu itu adalah petanda menuju stroke? Tentunya tidak juga gitu ya. Tidak semua yang sakit kepala menjadi stroke gitu ya. Jadi apakah berisiko untuk stroke? Tentunya ada beberapa faktor risiko stroke. Ya mungkin itu bisa menjadi catatan Dokter Mul untuk ada webinar mengenai pengenalan dan pencegahan faktor-faktor risiko stroke. Secara singkat adalah biasanya sama Bapak Ibu, darah tinggi, kencing manis, kolesterol, merokok, kurang gerak, nah itu biasanya sama. Masalahnya nanti akan kena pembuluh darah, nanti pembuluh darahnya kalau di kepala jadinya stroke, kalau di jantung jadi serangan jantung, kalau di ginjal jadi gagal ginjal gitu ya. Jadi sekali lagi saya kurang percaya kalau sakit kepala di titik tertentu, ada titik-titik tertentu yang mengindikasikan stroke gitu ya. Kalau stroke berbeda lagi ya. Akhirnya menjurus ke stroke tidak selalu ya. Hipertensi meningkatkan risiko stroke, hipertensi meningkatkan risiko gagal jantung, hipertensi meningkatkan risiko gagal ginjal, tapi tidak semua pasien hipertensi harus menjadi stroke, gagal jantung, dan gagal ginjal. Sehingga yang kita lakukan sekarang adalah mengurangi risiko ke arah tersebut dengan cara mengontrol tekanan darah. Ya, kontrol tadi kita sudah bahas, baik dengan obat-obatan, dengan olahraga, maupun dengan pola makan. Berikutnya, Dokter Mul. Dari Erika nih dok, pertanyaan selanjutnya. Siang dok, dok, apakah aman kalau ke RSPI sekarang ini untuk bisa konsul ke dokter Simon? Mungkin ini kalau tadi dok, supaya tidak telemedicine atau pengen ketemu langsung untuk pengukuran, kayak begitu gimana? Ya tentunya jawabannya kalau sekarang ya nggak bisa karena saya lagi webinar. Ya kalau sekarang nggak akan ketemu saya gitu, nggak bisa di poliklinik, nanti bentrok sama webinar, nanti yang lain marah gitu ya. Jadi kalau untuk ke Rumah Sakit Pondok Indah tentunya sudah bisa gitu ya, karena sejak era COVID ini dari manajemen RSPI saya melihat sudah ada beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan untuk bikin aman dokter dan pasien. Ya, tapi Bapak Ibu diminta untuk kerjasamanya. Jangankan Bapak Ibu, dokter dan perawat pun diharapkan mengikuti protokol kesehatan yang cukup ketat di RSPI gitu ya. Jadi jangan bosan-bosan kalau nanti Bapak Ibu yang berobat ke RSPI dikit-dikit diingatkan untuk pakai masker, untuk cuci tangan segala macam gitu ya. Tapi dengan melihat protokol yang demikian ketat, yang sampai orang bilang, aduh kok begini disuruh ini, suruh itu, justru malah bikin kita aman. Karena kita yakin bahwa
orang-orang yang berobat ke poliklinik yang dibilang bukan COVID benar-benar sudah di-screening, sudah ditapiskan bahwa mereka ini adalah yang aman, yang tidak menularkan COVID. Sedangkan yang benar-benar menuju ke arah COVID biasanya akan langsung dipisahkan dari pasien-pasien lainnya, ya. Jadi saya rasa aman-aman saja, gitu ya. Kecuali jam ini karena saya lagi webinar, jadi tidak aman. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dok dari Ibu Valentina Simanjuntak. Dok, saya mau tanya, apakah meminum kopi dapat menyebabkan seseorang terkena hipertensi? Nah, ini juga dari Anonymous nih dok. Sama sih, apakah minum kopi dan makanan asin bisa memicu hipertensi? Dan dari Ibu Laura Suhandi, apakah darah tinggi atau hipertensi berhubungan dengan sikap suka marah-marah? Apakah ada bahaya dari tekanan darah rendah? Nah, jadi ini mungkin bertanya mengenai diet ya dok, sama malah ini kebalikannya nih dok, apakah ada bahaya kalau dari tekanan darahnya bukannya tinggi tapi malahan rendah? Ya, jadi yang pertama-tama mengenai makanan yang memicu hipertensi. Ya, nah Bapak Ibu ada beberapa orang yang dikategorikan salt sensitive hipertensi, yaitu hipertensi yang sensitif terhadap garam. Begitu garamnya lebih, dia akan naik tekanan darahnya. Begitu garamnya dikurangin, hipertensinya turun. Tentunya tidak semua orang. Nah, kalau melihat dari ada yang seperti itu, tentunya ada juga orang yang meminum kopi, tekanan darahnya naik. Ya, kalau namanya variasi dari badan, variasi dari tubuh orang ke orang, ya saya nggak bisa menyangkal. Misalnya ada pasien datang ke saya, dok setiap kali saya minum kopi 1 gelas, berikutnya tensi saya naik. Nah, kalau memang badannya seperti itu, ya kurangilah minum kopi, kan begitu ya. Tapi kan nggak semua orang, ya. Benar nggak terbukti bahwa kopi itulah yang menyebabkan darah tinggi pada orang tersebut, yaitu harus tiap orang berbeda-beda. Nah, apakah hubungannya dengan sikap suka marah-marah? Ya, kalau saya mikirnya bukan hipertensi bikin suka marah-marah, tapi ketika kita sedang emosi, ketika kita sedang marah-marah, saat itu biasanya tensi kita naik. Ya, jadi orang yang lagi marah bukan suka marah, orang yang sedang marah biasanya tensinya naik gitu ya. Bahaya dari tekanan darah rendah belum tentu kalau memang itu adalah tekanan darah normal dari Bapak Ibu. Jadi tiap orang sebenarnya Bapak Ibu punya tekanan darah normal masing-masing. Kalau Bapak Ibu memang dari kecil dan tidak ada keluhan, tekanan darahnya antara 90 sampai 100, bawahnya sekitar 60 sampai 70. Nah, sampai gede nggak ada keluhan, sampai sekarang udah usia remaja, untuk kemudian usia paruh baya sampai tua, sebegitu terus dan tidak ada keluhan, mungkin itu adalah normalnya buat Bapak Ibu. Ya, jadi tekanan yang dalam tanda kutip rendah belum tentu berbahaya. Tapi kalau misalnya tekanan yang cenderung rendah disertai dengan adanya gejala-gejala, nah itu baru bermasalah ya. Jadi kalau misalnya ingin mengetahui apakah tekanan darah saya bermasalah atau tidak, ya berobat dulu, nanti kita akan anamnesa, kita akan wawancara medis, apakah ada gejala-gejala yang mengkhawatirkan bahwa tekanan darah rendahnya ini bukan normal buat Bapak Ibu, tapi memang ada penyakit tertentu yang bisa mengganggu fungsi hidup Bapak Ibu. Berikutnya Dokter Mul. Ya. Pertanyaan selanjutnya dokter dari Anonymous nih dok. Apakah hipertensi itu adalah ada unsur genetiknya? Karena kalau cek tensi antara 120/80 dan 130/90. Ibu riwayat hipertensi dan almarhum bapak ada riwayat diabetes. Ya. Jadi memang ada faktor keturunannya nih dok. Ya, jadi memang darah tinggi dan kencing manis juga jantung ada hubungan dengan genetik. Kalau kedua orang tua memiliki darah tinggi, anaknya cenderung bisa kena darah tinggi. Cenderung bukan berarti pasti kena darah tinggi, tapi lebih mudah kena darah tinggi. Ya, sehingga kalau orang tuanya sudah darah tinggi, anaknya lebih ketat mencegahnya. Apa mencegahnya? Jangan lupa olahraga teratur, hindari rokok, hindari alkohol, kemudian jaga berat badan gitu ya. Jadi meskipun ada kecenderungan itu tidak selalu harus diikuti gitu ya. Itu sama aja kalau misalnya kita bilang Bapak Ibu ada kencing manis, anak pasti nggak kena kencing manis. Lebih berisiko tapi belum tentu. Ya, Bapak Ibu kena jantung, anak bisa nggak pasti kena jantung, lebih berisiko tapi belum tentu kena. Ya, jadi justru dengan kenali risikonya, kita bisa pencegahan lebih dini dan pencegahan lebih ketat. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tahu orang tuanya ada hipertensi, tentunya tindakan-tindakan pencegahan ke arah hipertensi menjadi lebih ketat dibandingkan orang yang nggak tahu Bapak Ibunya hipertensi, padahal
hipertensi, ya. Karena nggak semua orang dengan darah tinggi ketahuan dia punya darah tinggi. Jadi orang ini punya ayah ibu darah tinggi, tapi dia nggak tahu dia punya keturunan darah tinggi. Akibatnya dia hidup lebih longgar, lebih tidak menjaga diri, malah lebih cepat kena hipertensi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tahu orang tuanya ada darah tinggi, ya justru itu adalah kesempatan lebih baik untuk lebih ketat dari sejak dini untuk mengatur pola hidup, mengatur faktor-faktor risiko hipertensi. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dokter. Dok, saya ada irama jantung yang tidak normal, sering sesak. Apakah ada pengaruhnya dari hipertensi? Terima kasih dok. Ya, pertanyaan bagus sekali dan sangat ada. Ya, jadi kita sudah tahu sekarang bahwa hipertensi itu akan menyebabkan remodeling dari jantung, Bapak Ibu. Ya, semakin lama kita dalam hipertensi, terjadi remodeling dari pembuluh darah dan dari jantung. Nah, salah satu remodeling daripada jantung adalah gangguan irama jantung. Sehingga Bapak Ibu yang memiliki hipertensi, terutama yang tidak terkontrol, akan lebih tinggi kemungkinan untuk mengalami gangguan-gangguan irama tertentu. Nah, gangguan irama ini ada yang serius, ada yang tidak fatal. Jadi ada yang bersifat bisa fatal, ada yang bersifat tidak fatal. Kemudian ada yang bisa berbahaya, ada yang tidak berbahaya. Nah, karena irama jantung ini bentuknya banyak macam, maka setiap orang nggak bisa kita pukul rata. Kita harus tahu benar-benar gangguan iramanya itu jenisnya apa. Sebaliknya, ada orang punya gangguan irama jantung tanpa perlu ada hipertensi. Jadi, memang listrik jantungnya ada masalah, tidak ada hubungan darah tinggi, tidak ada hubungan dengan kencing manis, tidak ada hubungan dengan kolesterol. Memang kebetulan listrik jantungnya bermasalah. Nah, yang listrik jantungnya kebetulan bermasalah, sekaligus juga dia dapat hipertensi. Mungkin juga. Jadi, gangguan irama listrik bukan karena hipertensinya, tapi memang kebetulan ada secara bersama-sama. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang hipertensi lama lebih gampang kena gangguan irama. Ya, lebih gampang bukan berarti pasti kena gangguan irama. Berikutnya Dokter Mu. Selanjutnya dari Bapak Doni Abdul Khalid, dok. Saya sudah 2 minggu minum obat, dikasihnya 3 macam obat darah tinggi. Sebelumnya tekanan darah saya 150/100. Setelah minum obat saat ini tekanan darah saya sudah di 120/80. Tetapi saya masih sering merasa pusing, lemas, dan suka kesemutan. Apakah ini normal? Justru sebenarnya sekarang tekanan darahnya sudah mulai terkontrol ya dok ya. Ya. Tapi dengan 3 jenis obat darah tinggi ini dok. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi perlu diingatkan sekali lagi bahwa ketika tekanan darah sudah terkontrol, obat jangan dihentikan. Karena dengan menghentikan obat, tentunya yang terkontrol ini menjadi tidak terkontrol. Nah, ketika kita minum obat darah tinggi, entah apapun juga obatnya, pasti ada efek samping dari obat. Efek samping dari obat ini ada yang sifatnya serius, ada yang sifatnya tidak serius. Ada yang bisa diabaikan, ada yang tidak boleh diabaikan. Nah, beberapa efek samping dari obat-obatan darah tinggi ini menyebabkan kita harus mengubah, bukan menghentikan, tapi mengubah obat tekanan darah tinggi menjadi jenis yang lain. Tetapi keluhan pusing, lemas, dan suka kesemutan tidak spesifik karena obat tekanan darah, bahkan tidak spesifik keluhan ini disebabkan karena hipertensi. Ya, banyak penyakit bisa bikin pusing, banyak penyakit bisa bikin lemas, banyak penyakit bisa bikin suka kesemutan. Jadi kita nggak bisa bilang, ini karena obat, atau ini karena tekanan darahnya. Harus kasus per kasus. Jadi kalau dalam hal demikian, saya sih menganjurkan Bapak untuk berobat ke salah satu dokter manapun juga untuk berkonsultasi dan dilakukan pemeriksaan lebih menyeluruh. Apakah memang berhubungan dengan komplikasi dari hipertensi, apakah ini berhubungan dengan efek samping dari obat-obatan hipertensi, atau kebetulan saja Bapak memang mengalami pusing, lemas, dan suka kesemutan yang sama sekali nggak ada hubungan dengan hipertensi maupun pengobatannya. Gitu ya. Jadi saya nggak bisa jawab secara spesifik. Kemudian pertanyaan dari Desmaria Sitohang, dokter. Perkenalkan, nama saya Desmaria R. Sitohang. Izin bertanya, dok, bagaimana hubungan gagal ginjal dapat menyebabkan darah tinggi? Ya, baik. Terima kasih Ibu bahwa gagal ginjal menyebabkan darah tinggi itu benar. Ya, jadi hipertensi menyebabkan gagal ginjal, dapat menyebabkan gagal ginjal. Sebaliknya gagal ginjal dapat menyebabkan darah tinggi.
Ya, kenapa? Karena ketika gagal ginjal, biasanya ginjal itu mengalami kekurangan pasokan darah. Ya, jadi ketika ginjal mengalami kekurangan pasokan darah, ginjal kemudian berpikir, dia bilang, aduh saya kurang nih, tekanan darah yang masuk ke saya kok dirasa kurang. Dia akan minta izin kepada badan, tolong dong badan bantuin saya nih kurang darah, tolong dong naikin tekanan darahnya. Maka badan kita itu akan menghasilkan hormon-hormon tertentu, menghasilkan zat-zat tertentu yang akan menyebabkan tekanan darahnya tinggi. Maksudnya apa? Supaya ginjalnya jadi cukup darahnya. Tapi pada titik tertentu, mekanisme ini gagal mengenali bahwa sebenarnya ginjalnya yang gagal, bukan masalah tekanan darahnya yang kurang. Ya, sehingga badan terus-menerus dipicu untuk menaikkan tekanan darah, padahal bukan karena tekanan darahnya kurang, tapi karena memang ginjalnya yang sudah gagal, gitu ya. Harusnya ketika tekanan darahnya meningkat, ginjal kemudian kasih lagi nih mekanisme umpan balik, oh tekanan darahnya udah cukup, tolong dong sekarang diturunin gitu ya. Karena mekanisme umpan baliknya nggak baik, maka ketika sudah naik tekanan darahnya, dia nggak bisa diatur untuk turun lagi ya. Memang salah satu dari komplikasi gagal ginjal adalah hipertensi yang sulit terkontrol. Berikutnya dokter. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini kalau seandainya ini dok, masih belum ada pertanyaan nih. Ya kalau seandainya bisa kita simpulkan sebenarnya hipertensi ini sangat beragam sekali ya dokter ya. Gejalanya juga bervariasi, kadang bahkan malah tidak bergejala, bisa aja tidak diketahui ya. Nah, sebenarnya sih dok kalau seandainya untuk salah satu poin nih dok yang saya lihat tadi kan sebenarnya patokannya di antara Eropa sama Indonesia juga, Amerika beda ya dok ya. Di Asia sendiri bagaimana dok? Iya, ada yang mengikuti Amerika, ada yang mengikuti Eropa, tapi ya kita bisa aja melihat keuntungan dan kelebihan aja ya. Kalau mengikuti guideline dari panduan dari Amerika, tentunya kita lebih aware ketika ada yang 130 itu, kita lebih aware untuk mulai mengidentifikasi dan mengontrol tekanan darah. Kalau misalnya dari Eropa pun tetap dianjurkan 130 sampai 140 itu kita anjurkan untuk hitung lagi tekanan darah di rumah. Ya, jadi sebenarnya memang ke arah sini pengaturan tekanan darah itu makin mulai ke arah agresif. Ya, jangan dibiarkan di atas 130 berlama-lama gitu ya. Ada pertanyaan selanjutnya dok dari Nanda Andini. Izin bertanya dokter, bagaimana patofisiologi hipertensi dapat melemahkan sistem imun? Tanyanya patofisiologi nih dok. Ya sebenarnya Bapak Ibu, kenapa hipertensi bisa melemahkan sistem imun itu banyak faktornya ya. Yang paling gampang begini aja. Kalau hipertensi kita tahu dia merusak pembuluh darah. Ketika pembuluh darah rusak, tentunya aliran darah yang kasih makan ke jantung, ke ginjal, ke paru, semuanya rusak. Maka ketika ada beban baru berupa penyakit dari COVID, lebih gampang untuk shutdown. Lebih gampang untuk ngehang gitu ya, sistem jantungnya, sistem ginjalnya, sistem paru-parunya tentunya lebih gampang untuk jatuh, untuk tidak dapat mengatasi dari penyakit itu dibandingkan mereka yang pembuluh darahnya bagus gitu ya. Jadi tentunya detailnya saya nggak bisa ceritakan semua, tapi masuk akal dan sejalan dan memang ditemukan banyak yang makin tinggi dan makin tidak terkontrol tekanan darahnya, lebih mungkin untuk kena COVID yang lebih berat. Ya. Jadi pembahasan kita seru sekali ya dokter hari ini ya dok. Kayak tadi udah ngebahas lumayan banyak nih. Kalau seandainya saya boleh bantu menyimpulkan dari sesi kita hari ini dok, mengenai hipertensi pada COVID era ini, pada era new normal ini, sebenarnya yang paling penting kayaknya awareness-nya kita. Gimana kita bisa menyadari bahwa sebenarnya hipertensi ini ada gitu dan kadang tidak terdeteksi karena gejalanya juga kadang-kadang tidak ada. Ya, komplikasinya banyak, kemudian juga ketika mungkin kita sadari komplikasinya sudah cenderung berat, jadi memang awareness kita sendiri atau kesadaran kita untuk berani screening, untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, itu sendiri sangat penting. Nah, apalagi pada fase
yang si COVID ini nih, COVID-19, ketika kita imunitasnya cenderung dibutuhkan untuk lebih tinggi, kemudian juga kalau seandainya hipertensi ini sendiri ternyata efeknya sangat banyak kepada organ-organ manusia, termasuk salah satunya yang meningkatkan angka kematian pada infeksi COVID-19. Salah satu poin yang sangat menarik menurut saya adalah betapa perubahan gaya hidup itu sendiri sangat penting, baik dari olahraga, pengaturan pola diet, bahkan ternyata tekanan darah kita bisa turun dengan perubahan pola hidup dan pola diet itu sendiri. Nah, mari kita sama-sama menjadikan momen ini sendiri untuk berubah. Kayak tadi dikatakan oleh Dr. Simon nih, wah ini kita WFH, stay at home. Ya itu waktunya untuk merubah gaya hidup kita supaya jangan sampai sedentary lifestyle terus. Karena kalau seandainya biasanya kemampuan kita untuk olahraga nih ternyata dibatasi oleh jam kantor, mungkin sekarang cenderung lebih low. Ya, jadi pembahasan hari ini mungkin sampai di sini ya Dr. Simon. Terima kasih sekali atas waktunya, atas penjelasannya. Nah, besok pada tanggal 23 Juni kita akan membahas mengenai gejala awal diabetes, yaitu sekitar jam 3 sore dengan Dr. Iksan Mokwago. Nah, untuk pendaftaran, boleh Bapak dan Ibu bantu cek di IG @rspondok-indah atau di URL bit.ly/gejala awal diabetes. Nah, untuk membantu pendaftarannya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Semoga info yang telah dibagikan, informasinya, baik presentasi, bisa berguna untuk Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.